kalau soal hukum, kalau terjadi putaran kedua itu nanti 26 Juni ya. Kan bisa saja ada pemilu ulang, bisa putaran kedua, bisa tidak gitu ya. Setelah MK menetapkan ya? Iya, jadi tidak akan mengganggu agenda konstitusi. Kalender konstitusi tidak akan terganggu karena memang KPU sudah menjadwalkan 22 sampai 25 itu minggu tenang ya. Kemudian pemungutan suaranya 26 Juni. Apakah itu ulang atau apa gitu ya. Kalau itu memang MK nanti memutuskan seperti itu. Jadi jangan bilang pemilu sudah selesai. Jadwalnya sudah ada 26 Juni. Sudah ada jadwalnya. Soal Pak Ganjar dilaporkan ke KPK itu oleh Ketua IPW yang juga kader PSI, ada yang memandang ini politisasi gitu Pak. Gimana memandang ini? Nah, saya tidak akan mandang itulah, biar jalan itu. Jadi biarkan laporan itu diproses KPK gitu? Ya terserah KPK aja. Yang saya tidak terlalu tertarik mengikuti itu karena situasi politiknya sedang ada di depan kita sehingga macam-macam nanti tafsir. Saya tidak tahu, tapi sejauh ini komunikasi dengan saya dengan Ganjar enggak, katanya enggak ada itu. Prof, Sirekap tidak lagi menampilkan diagram suara, gimana Prof tanggapannya? Ya itulah salah satu masalah di KPU. Menurut saya orang-orang KPU itu tidak ada yang bisa mengendalikan IT-nya di sana. Tidak ada yang bisa mengendalikan karena mereka tidak paham. Sehingga orang lain yang tahu bahwa itu sudah berpindah lebih dari 10 kali tempat penyimpanan datanya dan sebagainya itu servernya. Itu kan sudah ada tanggal sekian berpindah, tanggal sekian ditutup, tanggal sekian ini data masuk lalu dikeluarkan lagi, masuk lagi. Menurut saya KPU itu bukan sengaja, dia tidak tahu, tidak menguasai teknologi mereka. Ya sama dengan saya lah. Oleh sebab itu saya usulkan audit digital forensik. Audit digital forensik untuk menilai ya IT dan Sirekap terutama KPU karena sudah ada fakta-fakta digital bahwa itu berpindah sekian kali gitu. Dan itu siap dipresentasikan. Mereka mengatakan, oh ini sudah diaudit, siapa yang mengaudit mereka? Kalau mengaudit kok masih terjadi seperti itu kalau memang sudah diaudit. Makanya perlu audit independen. KPU harus berani untuk membuka dirinya kalau mereka jujur. Ya dia audit saja dan akui saya tidak menguasai, saya tidak bisa mengendalikan karena saya bukan ahli IT kan gitu aja. Dia tidak punya ahli IT yang mengendalikan ini. Nah kalau berarti dia audit saja, tidak ada hubungannya ini dengan hasil pemilu nanti audit ini. Ini hanya dengan kinerja KPU. Jangan takut juga partai-partai tidak setuju audit gitu misalnya. Dia akan berubah pada hasil yang nanti ditetapkan berdasar hitungan manual. Tapi audit itu penting agar kedepannya orang tidak ugal-ugalan seperti KPU sekarang. Kita diperingatkan pelanggaran etik beberapa kali itu kan sebenarnya udah secara moral udah tidak. Seharusnya udah mundur lah. Tapi mereka tidak mau juga. Mungkin terikat kontrak itu tidak mundur. Oke. 5 hal, korupsi, penyuapan, pengkhianatan terhadap negara, lalu ada tindak pidananya dan ada pelanggaran etik ya. Itu baru proses sendiri pemakzulan yang itu diusulkan oleh sepertiga anggota DPR, sidangnya sekian lama, lalu pembukaan komisi, lalu sidang pleno dihadiri 2/3, keputusannya disetujui oleh 2/3, itu lama. Sebab itu angket yang sekarang ini tidak ada hubungan langsung dengan pemakzulan, tetapi bisa saja ada kaitan pidananya yang itu tidak terikat waktu Oktober atau kapanpun. Kalau pidana itu kan lama ya. Di mengatakan sudah ada daftar nama-nama anggota yang disiapkan untuk mendatangkan angket itu dari partai mana saja kan? Apakah hanya di urusannya partai saja atau itu beberapa Anies yang dibuka? Itu yang masih dikoordinasikan. Kalau dari timnya Amin kan sudah mengatakan siap dengan atau tanpa PDIP, mereka akan angket juga. PDIP sudah pasti iya, kan tinggal digabung aja kalau gitu. Ya tidak sendiri-sendiri. Jadi daftar tersebut baru dari PDIP saja Pak?
Ya, tapi yang tahu partai ya, saya tidak boleh menyebut siapa-siapa karena saya tidak ikut langsung, tidak boleh. Tapi ada kemungkinan mandek nggak sih Prof? Karena kan yang fraksi juga baru mengusulkan 3 fraksi saja. Ada kemungkinan mandek nggak sih Apa? hak angket tersebut? Angket? Ya mungkin tidak. Kalau saya melihat semangatnya itu tidak akan mandek untuk tahap pengusulan. Nah, nanti perdebatannya di tahap persetujuan. Apakah mau dilanjutin usul ini atau tidak, itu nanti semua partai kan ikut. Dan nanti kita lihat di situ. Kalau saya baru saja lihat ceramahnya Pak Yusuf Kalla di UI kemarin, memang angket ini diperlukan. Karena pemilu ini menurut Pak Yusuf Kalla ini pemilu terburuk sepanjang sejarah pemilu di Indonesia. Ya, tahun 55 sampai sekarang ini pemilu terburuk. Dan kalau ini tidak ada angket, nanti akan menjadi tradisi ketatanegaraan di mana setiap pemilu orang yang akan menang itu orang yang paling punya akses ke kekuasaan dan punya uang dan mau menyalahgunakan uang. Itu kata Pak Yusuf Kalla ya dia. Dan menurut saya itu pandangan seorang negarawan. Kalau saya mengatakan gitu, Pak Mahfud kan paslon pasti lah gitu. Makanya saya tidak ikut ngomong gitu. Saya katakan, Anda lihat ceramahnya Pak Yusuf Kalla bagus sekali. Pandangan seorang negarawan. Kalau pemilu yang terburuk ini tidak diklarifikasi melalui proses angket, maka nanti pada saatnya akan ketemu krisis politik dan krisis ekonomi. Krisis ekonomi itu konon akan terjadi beberapa bulan ke depan. Kalau politiknya belum selesai, lalu ini ketemu yang menjadi korban nanti negara. Ini Pak Yusuf Kalla yang tidak paham dari ceramah itu. Oke? KPU, bukan KPU yang dipersoalkan di angket itu, tapi kebijakan pemerintah di dalam pelaksanaan beberapa undang-undang yang berimplikasi tentu saja dalam prakteknya terhadap pemilihan umum, tetapi tidak akan menafikan hasil pemilihan umum yang telah ditetapkan oleh KPU dan MK. Itu angket. Oleh sebab itu juga angket itu tidak ada kaitan langsung dengan pemakzulan. Angket itu tidak ada kaitan langsung dengan pemakzulan presiden, karena dari sudut teknis prosedural berbeda. Bisa saja nanti misalnya angket menyimpulkan satu telah terjadi penyalahgunaan anggaran negara, yang kedua telah terjadi korupsi. Nah, kalau korupsi itu pemakzulan. Nah, itu nanti dibentuk panitia pemakzulan lagi, beda lagi, dan itu lama. Gitu. Mungkin ada indikasi tindak pidana. Itu nanti akibat hukumnya bukan pemakzulan, hukum pidana biasa. Nah, itu ya normatifnya begitu. Kalau angket itu tidak akan ada hasil angket presiden makzul, nggak bisa. Harus hanya rekomendasi bahwa pengguna. Komunikasi dengan Mas Ganjar sendiri terakhir apa Pak? Apa yang biasanya dibahas? Terakhir kemarin pekan lalu saya sama Ganjar di Jumat pekan lalu bersama TPN, bersama Bu Mega juga, dan di luar itu banyak kali kami ketemu dengan tim hukum bersama Mas Ganjar. Jadi ya komunikasi kami terus jalan karena sudah ada garisnya dari ketua kerjasama partai pengusung ya itu dari Bu Mega agar kita mengambil 2 jalur secara tegas, 1 jalur hukum. Nah, itu saya yang mengkoordinir pada tingkat pasangan calon, kemudian jalur politik itu nanti saya tidak ikut jalur politik yaitu angket karena saya bukan orang partai, tapi saya membaca bahwa rancangan angket itu serius dan sudah jadi, saya sudah pegang naskah akademiknya tebal sekali di atas. Dan itu jalur politik kan Pak ya? Itu jalur politik yang dikoordinir kalau pada tingkat paslon itu oleh Mas Ganjar. Saya jalur hukumnya. Kita berbagi tugas tapi tetap punya kaitan. Nah, saya ingin tegaskan lagi bahwa kalau jalur politik
politik dan jalur hukum itu konsekuensinya berbeda. Kalau jalur hukum itu konsekuensinya adalah pemilu atau hasil perhitungan itu sah atau tidak, benar atau tidak yang ditetapkan oleh KPU. Yang Ada algoritma yang mengunci suara Pak Ganjar dan Pak Mahfud maksimal 17%. Itu tanggapan dari Pak Mahfud. ya biar aja diolah oleh masyarakat lah ya. Kalau itu kan udah lama, sebelum pemilu kan sudah ada. Sebelum pemungutan suara isu itu sudah ada. Udah dikunci sekian dan angkanya persis, tinggal nanti pembuktiannya aja. Itu kan jadi bahan untuk gugatan ke MK juga nanti kenapa gugatan itu atau lewat angket. Ya nantilah dilihat aja. Dilihat aja. Yuk, Maksudnya Pesan ini zaman lama pakai angkanya itu pakai apostrof ya. Cak, sini Cak. Yuk, ikut sini loh. Potensi, ya kayaknya nggak apa-apa. Sekarang kemalalan masih Pak itu ya? Pak siapa? PLT Pak, Pak Haji kan Sudah pensiun. Sudah purna. Nenek moyang. ini itu artinya. Jalan dong. Oke. Yuk. Sip. Terima kasih Pak. Gimana? Salah nggak sih? Salah nggak sih?